Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Bu Fani berharap kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini semuanya bermanfaat. Materi yang bisa membahas kali ini adalah tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas materi tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia, terlebih dahulu kita bersama-sama melihat peta penyebaran Islam di Indonesia. Jadi Islam masuk Indonesia itu kira-kira abad ke-1 sampai 16 Masehi. Abad itu anak-anak buktinya adalah di sebuah perkampungan Arab Islam di Barus, pesisir Sumatera Utara itu sudah ada perkampungan Arab Islam. Jadi itu adalah bukti nyata bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad 1 sampai 16 Masehi. Nah, ini peta konsep sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Jadi kita mulai cari ada 3 item anak-anak. Yang pertama, kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam datang. Yang kedua, proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang ketiga adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam datang. Juga dari sosial budaya ya. Pertama, masyarakat Nusantara itu terdiri dari suku bangsa yang masing-masing daerah mempunyai corak seni, budaya, bahasa yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut adalah pluralitas yang merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Indonesia sebelum Islam ada itu sudah mengenal agama atau kepercayaan agama yaitu Hindu, Buddha. Sebagian penganut kepercayaan Kapitaya, yaitu sebuah kepercayaan yang memuja-muja sesuatu, bisa benda, bisa referensi. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia itu ada 2 jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Yang ketiga, perekonomian. Mayoritas masyarakat Nusantara sebelum Islam datang itu adalah bercocok tanam, yang untuk nelayan dan pedagang itu ada di kawasan pesisir pantai. Untuk komoditi pertanian dan perkebunan menjadi penghasil utama yaitu rempah-rempah, kayu manis, dan cengkeh. Sosial politik. Bagaimanakah keadaan masyarakat Nusantara sebelum Islam datang itu dalam bidang sosial dan politik? Jadi sebelum Islam datang sekitar abad ke-7 sampai 12 itu ada sebuah kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan dalam berbagai bidang baik politik, sosial maupun ekonomi. Kerajaan Sriwijaya itu mengalami kemunduran diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Kemunculan kerajaan Majapahit semakin memperlemah kedudukan kerajaan Sriwijaya. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta patihnya yang bernama Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Saat kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, muncullah sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa yang bernama Kerajaan Demak, yang raja pertamanya bernama Raden Patah. Kedua, ya ini jadi peta konsep yang kedua ya, kita bahas proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi melalui perdagangan. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lainnya, yaitu letak geografis yang strategis, kesuburan tanah sehingga menghasilkan banyak bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, seperti rempah-rempah, palawija, cengkeh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penduduk Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Yang kedua adalah perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab
Jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja, ataupun adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat pengikutnya sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga, pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Pelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian berkembang menjadi model pembelajaran di pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas, ada santri, ada asrama untuk menginap, dan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama. Proses masuknya Islam ke Nusantara yang keempat adalah seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Dia tidak pernah meminta upah sedikit pun ketika pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Yang kelima adalah tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tasawuf diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut atau agama Islam mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat waktu itu. Proses masuknya Islam ke Nusantara yang terakhir adalah melalui politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan oleh atau yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Itu tadi proses masuk Islam ke Nusantara ada 6. Selanjutnya adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4 teori yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah itu mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Dasarnya apa? Dasarnya itu pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai itu menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Teori masuknya Islam ke Nusantara yang kedua adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-15. Dasar teori Persia adalah 1. Peringatan 10 Muharram atau hari Asyura. Yang kedua, kesamaan tajaran tasawuf yang diatur oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, jabar, yer, fathah, domah, dan kasroh. Teori masuknya Islam ke Nusantara yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Teori ini didasarkan atas pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India yang sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, dan Eropa. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka 1297 bercorak khas Gujarat. Teori masuknya Islam ke Nusantara yang terakhir adalah teori Cina. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita pastikan pada bukti-bukti arkeolog. Apa itu bukti-bukti arkeolognya? Yaitu sebuah masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad 15 Masehi. Contohnya Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasukuan Cirebon, Masjid Agung Kudus. Bahkan di Masjid Agung Kudus ini tertempel
berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming. Ini adalah salah satu bukti arkeologis teori dari teori Jin. Nah, anak-anak, dari paparan yang sudah saya jelaskan, yang sudah Bapak jelaskan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa satu, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang yaitu bermata pencaharian yang punya nilai ekonomis, kaya akan sumber daya alam, beraneka ragam seni budaya, terdiri atas berbagai suku bangsa. Sudah ada pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan Indonesia. Masyarakat Indonesia juga sudah menganut agama atau kepercayaan. Yang kedua, secara garis besar, Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, serta budaya. Yang ketiga, ada 4 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan di sana tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang materinya adalah tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Bukan berharap kalian semua bisa menyimak dengan baik-baik materi ini dan kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online dan tetap patuhi protokol kesehatan dan Bukan berharap juga apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada kata dan kalimat yang salah dari kalian, bisa kita hari ini belajar alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.